Assalamualaikum Pak Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selamat jumpa ya. Iya betul. Gimana Pak Madi? Kita bisa langsung ngobrol-ngobrol? Bisa ya. Ya, terkait dengan rencana Pak Madi kemarin yang sudah disampaikan melalui teks di WhatsApp, itu permasalahan apa nih yang ingin Pak Madi konsultasikan kepada saya? Iya. Begini Pak Arman. Jadi pembelajaran saya itu belum menarik gitu. Masih datar, masih lempung, belum ada variatifnya. Di kelas itu ya? Di kelas. Oke, baik. Menurut Pak Madi, hal apa saja yang menjadi latar belakang sampai Pak Madi menyatakan bahwa pembelajaran di kelas antara Pak Madi bersama siswa itu terkesan, ya, saya belum bisa mengatakan apakah ini memang betul-betul tidak menarik, tapi setidaknya saat ini terkesan tidak menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Madi tadi. Ya, satu Pak ya, mapel yang saya ajarkan adalah matematika. Kedua, materinya trigonometri, menghitung-hitung angka tanpa ada wujudnya. Kalau uang kan kita hitung itu sangat menarik gitu. Ada wujudnya uang ya. 1M, 2M, apalagi kalau misalkan punya rumah 3M, rumah 3 berarti M-nya. 3M. Saya sendiri belum pernah melihat wujudnya itu Pak Madi. Belum Belum pernah. Insya Allah semoga bersama-sama kita melihat megangnya dan kepemilikan kita. Megang dan memiliki, benar. Ya. Kalau hanya memegang saya nggak mau Pak. Ya. Berarti bukan punya saya. Iya. Oke. Jadi itu yang membuat kurang menarik. Apalagi ketika case periodnya itu after lunch, siang hari. Setelah zuhur ya, setelah makan zuhur. siang ya. Betul sekali. Oke. Kondisi seperti apa yang Pak Madi lihat di kelas selama proses pembelajaran sehingga Pak Madi menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu kesannya tidak menarik? Iya. Karakter saya mengajar itu Pak, itu saya sangat jarang duduk di kursi. Artinya hanya duduk saja, saya pasti berdiri. Ketika saya berdiri menjelaskan itu masih saja ada peserta didik itu yang tertidur. Tapi Pak Madi tidak lesehan ya? Tidak duduk ya, Iya. baru berdiri benar ya? Pak Madi mondar-mandir sepanjang kelas? Mengelilingi ketika siswa? saya menuliskan tentunya di depan whiteboard. Dan ketika saya menjelaskan ya saya mengelilingkan siswa. Masih aja mendapati siswa yang terkantuk. Ya tadi mungkin karena materinya belum begitu aplikatif, masih teori menghitung-hitungnya itu. Oke, baik. Seberapa sering masalah yang seperti ini Pak Madi temui di dalam kelas yang Pak Madi ajarkan? Maksud saya apakah, mohon maaf, maksud saya apakah seluruh kelas seperti itu, ataukah hanya di kelas-kelas tertentu saja? Sepertinya seluruh kelas Pak. Hampir seluruh kelas, Masya Allah. Menurut Pak Madi, apakah materi tentang trigonometri tadi? Betul, trigonometri itu memang begitu sulitnya untuk dapat dipahami oleh siswa? Iya, cukup sulit itu Pak. Sulit ya. Ada pembagiannya sin, cos, tangen Pak. Ya, seingat saya memang kalau kita bicara tentang trigonometri itu dalam bidang penerapan aplikatifnya itu kan misalnya bagaimana cara kita menentukan panjang suatu suatu bangunan, luas, itu kan juga kaitan dengan trigonometri. Benar begitu ya Pak Madi ya? Sekali Pak. Nah, terkait dengan apa yang tadi sudah Pak Madi sampaikan, kira-kira strategi apa yang terpikirkan oleh Pak Madi untuk menjadi solusi dari permasalahan yang Pak Madi hadapi sekarang ini? Oke. Jadi saya berasumsi kemudian juga mengkiaskan ketika acara televisi tersebut merupakan talk show, itu amat lempeng Pak ya. Jadi untuk variasinya itu mungkin butuh iklan-iklan. Nah maka untuk pembelajaran ini sendiri saya secara pribadi terpikirkan itu butuh iklan, yakni wujudnya ice breaking Pak. Ice breaking? Ya.
selama ini Pak Madi belum pernah mencoba untuk menerapkan ice breaking selama di dalam kelas. Belum pernah Pak, karena memang keterbatasan literatur, pengalaman dan sebagainya. Baik. Setelah ketemu Bapak ini, insya Allah akan saya terapkan Pak. Oke, baik. Rencananya kapan Pak Madi akan melakukan implementasi ice breaking di dalam kelas pembelajaran yang Ya. Pak Madi asuh? Ya, yang saya akan terapkan secepatnya. Jadi hari ini Hari ini hari Selasa. Selasa. Oke. Jadi hari Selasa. Jadi besok saya tuh jadwal kosong. Jadi lusa nanti akan saya terapkan di pembelajaran di trial of one. 12/1. Iya, betul. Berarti besok lusa ya, hari Rabu, hari Kamis. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya. Karena kadang-kadang karena faktor U ini menghitung hari pun Iya, jadi salah jadi gitu ya. salah. Tapi kalau menghitung uang kita nggak pernah salah Oh, Pak Madi, ya. alhamdulillah tidak pernah salah. Ya, dompet orang pun kita hitung. Masya Allah. Ya ini baru innalillah Pak Madi dompet orang. Jadi kalau dompet orang begini ya. Baik. Rencana Pak Madi nih, pelaksanaan ice breaking-nya sendiri akan dilakukan seperti apa? Ya, tentu saya korelasikan dengan pembelajaran matematika juga, Baik. Bapak. Oke. Jadi masalah-masalah angka, misalkan penampilan, apakah gambar berupa ulat, apakah bunga, apakah jam, nah, nanti peserta didik akan menghitungnya itu korelasinya, goalnya itu adalah berupa angka. Oke. Jadi agak bersinergi dengan pelajaran kita matematika. Untuk penerapan slot waktunya sendiri, kira-kira di bagian mana dari proses pembelajaran yang Pak Madi lakukan akan dibuat ice breaking? Apakah sepanjang waktu itu diisi dengan ice breaking semua, misalnya begitu, Iya. Pak Madi? Tentunya tidak juga, Bapak. Jadi juga, ketika sepanjang waktu kapan saya mau menyampaikan materi saya. Jadi setidaknya ketika subbab ini saya sampaikan untuk menuju ke subbab yang kedua, saya selingi dengan ice breaking. Oke. Contohnya, atau mungkin ketika saya melihat konteksnya peserta didik saya ada yang ngantuk 1-2 orang, saya terapkan ice breaking. Plus tentunya ya bisa saya berikan reward ala kadarnya kepada mereka kan biar kelas tersebut menjadi hidup. Oke, baik, berarti sifatnya kondisional. Ya, Ketika misalnya Pak Madi ini umpamanya nih berdasarkan apa yang Pak Madi sampaikan tadi, berarti Pak Madi ada berencana untuk melakukan ice breaking, bisa saja di bagian awal sekali di pembukaan, terus juga kondisional ketika ada siswa yang mengantuk tadi, Pak Madi mencoba membangun kembali suasana kelas dengan melakukan ice breaking ulang begitu. ya, Jadi dalam satu sesi Pak Madi berencana untuk bisa saja melakukan 2 kali ice breaking. Begitu. bisa saja. Ya, jadi baik. itu kondisional melihat respon anak-anak tersebut terhadap materi saya. Saya jadi tidak sabar untuk masuk di kelasnya Pak Madi. Siap, Pak. Ya, Sangat saya ingin melihat perubahan seperti apa yang sudah Pak Madi lakukan dari yang tadi di awal Pak Madi mengatakan bahwa kelas Pak Madi itu berkesan itu tidak hidup ya. Iya. Ya, jadi siswa ada yang mengantuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti dengan strategi yang sudah Bapak sampaikan, menurut saya sangat bagus sekali ide itu Pak Madi. Ya, Tinggal lagi mungkin Pak Madi mencari bentuk-bentuk ice breaking ya. Iya. Ya gitu ya. Jadi harus variatif. Harus ketika, variatif, betul. lusa seperti itu wujudnya tadi hewan-hewan. For the next mungkin variasi yang lain. Ya, betul. Jadi antara pembelajaran yang pertama ada hari-hari, misalnya katakan sekarang hari Kamis tadi, dengan kalau misalnya katakan setelah hari Kamis, Pak Madi ada lagi pembelajaran di hari Jumat, jangan sama ice breakingnya begitu ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Nanti saya jadwalkan, insya Allah hari Kamis itu saya coba masuk ke kelasnya Pak Madi untuk melakukan supervisi secara langsung. Siapa? Ya, Ya. mudah-mudahan apa yang nanti Pak Madi lakukan betul-betul bisa membangun suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih hidup. Ya, sehingga tidak ada lagi seperti yang Bapak sampaikan, ada yang siswa ketiduran begitu ya. Iya. Padahal saya sudah ngoceh-ngoceh, sudah bebu ya. Kasihan ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Baik, saya berharap semuanya akan menjadi semakin baik dan memang tugas kita sebagai guru penggerak itu adalah bagaimana di awalnya kita itu tergerak untuk melakukan perubahan, kemudian melakukan action, melakukan pergerakan, bergerak, kemudian dari apa yang kita lakukan bisa menjadikan teman-teman kita yang lain itu juga bergerak melakukan hal yang sama, sehingga tergerak, bergerak dan menggerakkan. Insya Allah saya sangat optimis sekali Pak Madi. Terima kasih Pak Madi, kita ketemu lagi Insya Allah hari Kamis ya. Di Ba'da Zuhur berarti sekitar jam
jam 1.30 ya. Ya. Baik. Ya, saya terima kasih atas coachingnya. Sama Pak Madi. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo. Oke, mulai. Oh, baik. Mulai ya. Marahin kamu takut gak ketawa. Oke, assalamualaikum Pak Samad. Pak Samad, Masih dengan Pak Samad kan? Oke ya, kita coba dulu ya. Coba apa langsung? Ya langsung maksudnya. Iya, kan coba-coba berarti nak diulang lagi. Ngulang lagi, banyak gawe yang ngojo. Jangan, yo. Cek itu ya. Dia ada berkawan, ayo.